Dia semua barang-barang yang dia beli semua nggak boleh dipakai, disingkirin semua, kayak kasur. Disingkirin kemana? Ditaruh di depan. Taruh di depan. Iya, nggak boleh dipakai. Terus apa yang mungkin Mbak dan keluarga Mbak lakukan setelah si tersangka itu mengintimidasi dalam hal ini, dalam konteks ini kan? Mati ya. Apa yang Mbak lakukan dan keluarga lakukan? Oh, jadi emang benar yang dikatakan Sarah dia temperamen, terbukti. Kalau dia emang orangnya cepat emosional, cepat naik pitam. Dan handphone Sarah pun yang dibeli sama dia diambil. HP, mana HP yang gua beli ini? Ini HP juga gua yang beli. Gun, malu Gun, lihat ibu Gun. Gun, Akhir cerita tragedi, Gunardi kini mendekam dalam jeruji menanti ganjaran atas 3 nyawa yang mati. Jadi kita ini mengancam dengan pasal 340 KUHP, kemudian juga kita subsidiarkan pasal 338, kemudian juga Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 3, kemudian pasal 351 ayat 3-nya. Jadi ancaman hukumnya itu hukumannya 1 hukuman mati, kemudian ada yang 338-nya 20 tahun, kemudian KDRT-nya 20 tahun, kemudian yang 351-nya 15 tahun. Jadi kita buat 4 pasal berlapis. Kalau kita melihat isi tas mungkin ada rencana seperti itu. Tapi kita alasan dia kalau pisau itu dia suka mancing alasannya. Kemudian seperti kampak itu kan baru itu, kita belum tahu apakah nanti setelah menghabisi mau apakah mau dimutilasi sama dia, dan pada saat itu ketahuan, nah, itu yang kita dalami. Tetapi dari isi tas yang ada tersebut kita ketahui bahwa memang senjata ini sudah disiapkan dari yang tersangka sejak dari Jakarta. Mas, ini dari Jakarta untuk apa rencana? Apa rencananya? Pisau ini? Pisau yang putih itu. Bukan satu bukan untuk mengancam istri. Ini masih ada luka. Ini Yang besar sama, kebetulan ada 2. Oh, ngancam begini dulu 2 ini. Terus belati ini? Kan akan mancing saya sebenarnya. Memang kalau saya bisa pergi saya tahu. Kau mancing? Mancing di mana kamu? Ya, di mana saya ada di rumah di Jakarta. Oh gitu. Bukan kadang lihat mau mutilasi, bukan? Enggak. Terus? Ini lakban buat apa nih ceritanya? Saya sendiri kalau nggak nikah pikiran nggak saya bisa minum. Kalau nggak untuk istri, untuk saya sendiri setelah minum itu biar keluar cairannya. Oh, Oh, tapi gitu. memang sudah ada niat membunuh dari Jakarta? Enggak? Enggak? Untuk bunuh diri saya sendiri. Tadi SMS saya terakhir kan saya mau membuktikan bahwa saya mau meninggalkan mereka. Kan saya sempat SMS terakhir, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya ingin membuktikan bahwa saya ini serius, nggak main-main. Istilahnya kalau memang mau kembali serius. Tapi kalau mau nggak kembali ya udah saya yang pergi saja. Saya sudah menyerahkan apa yang saya punya ke istri saya, untuk anak-anak saya. Jika memang saya sudah tiada, menyesali apa yang telah saya lakukan, kekonyolan saya, kebodohan saya yang telah saya lakukan. Mengapa saya harus begitu tega dengan masa depan saya? Kenapa saya tidak bisa berpikir secara dingin? Itu yang saya sesali sekarang. Hukum mati ditembak! Hukum mati ditembak! Kamis 3 Oktober 2019, unjuk rasa pihak keluarga serta warga desa pecah. Setelah mendengar tuntutan jaksa, Gunardi dituntut hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Kemudian dari
Pas semuanya sama ibu-ibu nanti ditanggung sama mereka, tidak terjadi apa-apa. Saya minta jangan membuat situasi yang nanti merugikan bapak-bapak semua. Tuntutan jaksa dinilai tidak memuaskan dengan alasan 3 nyawa sudah jadi korban. Buat Gunardi, seharusnya hukuman mati demi keadilan. Kan teman-teman datang untuk meminta keadilan di sini. Ya, Apa sebenarnya, Mas? sebenarnya masyarakat itu cuma minta keadilan. Untuk permainan. Masalahnya itu mau menghukum, mau membunuh itu udah direncanakan sama pelaku. Jadi masyarakat tidak puas kalau cuman tuntutan hukuman cuman 20 tahun. Masyarakat sendiri minta sebenarnya seperti apa? Apa yang diminta? Langkahnya seperti apa? Hukuman seadil-adilnya pada masyarakat. 3 nyawa. Bila mengacu jadwal persidangan, pada pekan ketiga Oktober, majelis hakim akan membacakan putusan. Lantas apa saja yang menjadi pertimbangan? Apakah majelis hakim akan memenuhi tuntutan keluarga korban, memberi keadilan yang dinanti-nantikan? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah diketuai Hakim Mardison dengan anggota Hakim Setiorini Wulandari dan Hakim Dia Ayu Marti Astuti mencapai suara bulat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap kedua mertua dan istri. Terdakwa Gunardi dijatuhi vonis hukuman mati, jauh lebih berat dari tuntutan hukuman jaksa yakni 20 tahun penjara. Amar putusan majelis melegakan masa pengunjuk rasa yakni keluarga korban serta warga desa. Alhamdulillah hukumannya mati. Setimpal apa yang dirasakan keluarga dan warga juga pengennya gitu. Berarti lega ya, Mbak ya? Alhamdulillah sekali. Allah. Mbaknya sudah langsung dari keputusan hakim bahwa Iya, majelis hakim ya. terdakwa dihukum mati ya, Mbak? Iya, alhamdulillah. Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa karena tuntutan dinilai tidak setimpal dan tidak sesuai rasa keadilan masyarakat. Perbuatan terdakwa di mata hakim amat keji serta tidak masuk logika hukum bila terdakwa membawa 3 jenis belati untuk menakut-nakuti korban saja atau beralasan untuk menjaga diri. Padahal sebelumnya ia pernah mengancam akan membunuh keluarga istri. Setelah Gunardi berdiskusi, Gunardi menyatakan pikir-pikir dahulu untuk naik banding ke pengadilan tinggi. Respon serupa juga disampaikan pihak jaksa.